Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Dai Firsyah Brother bersama Dai Firsyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita, ya, pembahasan kita tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang Asmaul Husna dan juga Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Dan di video pertama teman-teman, Ustaz sudah jelaskan tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada berapa yang kita pelajari? Ada 4, yaitu Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, Al-Basir. Itu. Dan insya Allah di video kali ini, di video yang kedua tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita akan belajar tentang Tauhid. Tauhid ada 2 nanti insya Allah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Alhamdulillah. Kita mulai? Siap? Oke. Sekarang kita mau belajar tentang Tauhid. Beriman kepada Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Sebelum itu, sebelum Ustaz jelaskan Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah, apa sih itu Tauhid? Tauhid sebenarnya adalah dasarnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Ahad. Makanya di surah Al-Ikhlas sebutkan Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, ya. Oke. Landasannya sebenarnya dari syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya itu bukan di situ pembahasan kita untuk saat ini. Semoga di video selanjutnya kita akan bahas. Oke, insyaallah. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itulah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk. Karena ada 2, Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Tauhid Rububiyah, apa itu Tauhid Rububiyah? Ada yang tahu? Oke, pintar. Tauhid Rububiyah adalah ifradullahi fi af'alihi. Ifradullahi fi af'alihi. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Sekali lagi, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Allah maksudnya, ya, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat yang melakukan perbuatan Tuhan, ya, perbuatan Tuhan. Seperti apa? Seperti menciptakan teman-teman, kemudian menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, membuat mudarat, dan pemberi segala-galanya. Hanya Allah yang bisa melakukan tersebut. Itu di situ kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menciptakan, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Itulah Tauhid Rububiyah. Sekali lagi, Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan. Oke, jelas? Oke, pintar. Kita lanjut. Sekarang, apakah sudah selesai Tauhid Rububiyah? Oke, Ustaz mau sampaikan dalilnya. Dalilnya adalah di surah Yunus ayat 107. Ya, bisa dibaca. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah, kecuali Dia. Ya. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunianya. Oke, jelas teman-teman? Oke, lanjut. Kemudian Tauhid Uluhiyah. Kita masuk yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Apa itu Tauhid Uluhiyah? Ya, sebenarnya sih teman-teman, persaksian terhadap rububiyah Allah menuntut manusia untuk beriman kepada Tauhid Uluhiyah, yaitu melalui ibadah. Ibadah merupakan setiap perbuatan lahir dan batin yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid Rububiyah
artinya adalah ifradullahi bil ibadah. Oke. Tadi tauhid rububiyah itu perbuatan Allah, mengesahkan satu-satunya bahwa hanya Allah yang bisa melakukan. Setelah itu tauhid uluhiyah. Karena Allah yang menciptakan, maka kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Yaitu kita hanya beribadah ditujukan semata-mata hanya Allah satu-satunya. Jadi sholat kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Ibadah, semua ibadah kita hanya kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada batu, kepada pohon, kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang-bintang, ya, hanya kepada Allah. Makanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan hanya kepadanya. Sudah jelas teman-teman? Masih mau contoh lagi? Ya, salah satunya adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu juga salah satunya. Jadi segalanya hanya kepada Allah. Amalan-amalan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Beriman kepada uluhiyah, ya. Beriman kepada uluhiyah Allah. Salat berarti beriktikad bahwa hanya Allah yang hak disembah. Jadi, kita ibadah, kita harus yakin dalam diri kita bahwa yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Jelas teman-teman? Oke. Yang berhak dicintai hanyalah Allah. Yang berhak dipatuhi hanyalah Allah. Ya, yang berhak tumpuan untuk dimintai pertolongan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid uluhiyah. Sudah jelas tauhid rububiyah dan uluhiyah? Oke, pintar. Sekarang kita lanjutkan teman-teman. Apa lagi? Amalan. Oke, kita masuk ke amalan, ya. Contoh perbuatan yang menunjukkan pelaksanaan ketauhidan. Perbuatan apa, ya, yang menunjukkan pelaksanaan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu adalah amalan batin, yang kedua adalah amalan lahir. Jadi ada dua, amalan batin atau amalan hati, amalan lahir ataupun amalan fisik. Ya. Amalan hati contohnya apa? Berdoa dengan ikhlas, tawakal, ya. Kemudian khauf, hanya takut kepada Allah. Roja, mengharap, dan sebagainya hanya kepada Allah. Amalan fisik seperti apa? Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita berbakti kepada kedua orang tua, itu bukti, ya, bahwa kita bertauhid kepada Allah. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan dan lain-lain, itu adalah bukti pelaksanaan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jelas? Pinter. Oke, kita lanjut teman-teman, sedikit lagi. Pengakuan seorang muslim, kita mengaku nih seorang muslim nih. Berarti kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah, rububiyah dan uluhiyah. Tertulis di dalam syahadat yang Ustadz jelaskan pertama, asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya ada 4. Pertama, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ma'buda illallah. Kedua, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. La muta'a illallah. Ketiga, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. La mu'azzama illallah. Jadi hanya Allah yang diagungkan. Dan yang terakhir, tidak ada yang menenteramkan hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La mutmainnal qulubi illallah. Oke, jelas? Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, ya. Kemudian klik tombol lonceng di sampingnya dan jangan lupa like, share, and comment kepada yang lain. Semoga bisa memberi manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.